Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini bagi setiap kita. Hari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami boleh diberkati. Kami juga mau memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini dan minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dan berkat-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu, ada satu kalimat mengatakan demikian. Jangan berjanji saat engkau sedang bahagia, dan jangan mengambil keputusan saat engkau marah. Dua pernyataan ini sangat menarik. Kenapa? Karena sering kali pada saat kita dalam kondisi bahagia, sangat mudah sekali untuk kita itu memberikan kesempatan atau membuat janji-janji, sehingga ada yang memang bisa ditepati, ada yang tidak. Nah, oleh sebab itu jangan membuat janji saat engkau sedang bahagia, karena segala sesuatu bisa terjadi. Begitu juga dengan yang kedua, jangan mengambil keputusan saat engkau sedang marah, karena tentunya ada banyak penyesalan yang terjadi ketika kita mengambil keputusan di saat kita sedang marah, Karena kita waktu emosi, sedang marah begitu seringkali keputusan-keputusan yang diambil adalah sesuatu yang tidak baik.
Misalnya ketika suami istri berantem begitu ya, ada konflik, ada selisih paham, tidak jarang dengan mudah mereka bisa berkata, ya sudah kita cerai saja. Ya sudah kita pisah saja. Dan mungkin banyak hal lagi yang lainnya. Mungkin di dalam pekerjaan juga demikian. Ya sudah kalau gitu aku keluar saja dari pekerjaan ini. Tanpa dia sadari tantangannya itu pun direspon dengan baik. Ya sudah kalau begitu silakan kamu keluar. Bapak Ibu Saudara, betapa seringnya kita mungkin mendengar hal-hal yang demikian. Ya, saat kita emosi, kita mengambil keputusan dan tentunya itu akan menjadi sebuah penyesalan. Begitu juga ketika kita sedang bahagia ya, kita berjanji, ya nggak apa-apa, oke saya bisa dan lain sebagainya. Tanpa sadar ketika kehidupan normal kembali, kita lupa akan janji-janji kita bahwa kita pernah berjanji. Dan mau tidak mau kita akan menepatinya. Begitu juga dengan kisah di mana firman Tuhan yang hari ini kita baca. Ketika Yesus tampil begitu ya, Herodes kembali diingatkan akan satu peristiwa ya. Apakah itu arwah daripada Yohanes begitu ya, ada spiritnya lagi begitu. Karena apa? Dia pernah melakukan satu tindakan di mana dia harus memenggal kepala Yohanes. Karena apa? Suatu kali di tengah pesta dia menyampaikan bahwa mintalah apa saja, bahkan dia bersumpah aku akan memberikannya. Bahkan termasuk setengah dari wilayah kerajaan yang dia pimpin. Jadi sesumbar ini dimanfaatkan betul ya oleh penari, ya, masih ada hubungan keluarga juga mereka, yang kemudian dia menjumpai orang tuanya dan orang tuanya bilang ya sudah minta saja kepala Yohanes karena dia sudah berjanji di depan banyak orang ya. Gak enak juga kalau nggak ditepati ya, malu juga nanti sebagai seorang raja ya, sebagai seorang pemimpin ketika tidak menepatinya. Walaupun salah ya, walaupun mungkin juga nggak benar begitu ya, ya mau nggak mau tetap dilakukan. Nah ini saudara, ketika lagi senang dia berjanji, ya orang bisa memanfaatkannya dan tentunya akibatnya bisa fatal seperti ini. Atau emosi, mengambil keputusan yang salah, yang tentunya juga akan berdampak. Nah dari kisah ini kita bisa belajar tentang kehidupan kita di dalam mengambil setiap keputusan ya, atau membuat janji yang perlu kita perhatikan. Kita harus lebih waspada ya. Ketika kita sedang dalam kondisi emosi, ya jangan mengambil keputusan dulu, harus tenangkan dulu ya. Atau pada saat kita lagi senang ya, janganlah membuat janji karena bisa jadi ya, itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, namun peristiwa ini kita bisa lihat dari bagian ini. Di bagian yang lain kita melihat Yohanes harus menanggung ya apa yang dia lakukan. Jadi dia satu kali memang menegur satu kesalahan begitu ya. Karena tidak baik ya mengambil istri daripada saudaranya. Nah, tentunya ini menjadi peringatan buat kita juga. Kadang ketika kita bermaksud baik ya, mengingatkan, kemudian menasehati, tidak selalu orang akan menerima dengan baik apa yang kita lakukan. Apalagi ketika apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harapan, kehendak mereka. Nah, tetapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin memang harus ada harga mahal yang harus kita bayar. Nggak apa-apa jika hal itu memang yang Tuhan kehendaki. Ini kita belajar dari Yohanesnya. Dari keluarga Herodias kita juga bisa belajar ya. Ketika ditegur sudah tahu salah, harusnya menyadarinya. Bukan justru melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik dan nggak benar. Kita bisa belajar hal ini.
Yang lain kita juga bisa belajar ya dari seorang ibu tadi yang menyuruh anaknya untuk memberikan kepala Yohanes. Nah, kadang seorang ibu juga harus bijak di sini ketika mendidik, mengarahkan anaknya di dalam meminta sebuah permintaan. Apakah sesuatu yang diminta itu baik atau tidak? Nah, ini perlu sekali kebijaksanaan. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya, baik dari Herodesnya ya, yang dengan mudah memberikan kesempatan orang ya, dan dia akan memenuhi segala permintaannya. Jadi harus hati-hati ya, jangan berjanji pada saat kita sedang bahagia atau mengambil keputusan saat marah. Yang kedua, kita belajar dari Yohanes ya. Dia tahu kebenaran, dia sampaikan kebenaran walaupun dia tahu konsekuensi daripada harga yang harus dia bayar. Tapi nggak apa-apa. Mari kita tetap menyampaikan kebenaran jika memang itu sesuatu yang benar dan perlu untuk disampaikan walaupun kita ditolak, kita dibenci, kita dimusuhi, kita tidak disukai, nggak apa-apa. Kita mengingatkan tentunya karena kita mengasihi mereka. Ya, dan juga ketika kita ditegur, kita harusnya sadar ya, bersyukur, bukan malah justru menyalahkan ya, bahkan benci, tidak suka, dan mengambil keputusan juga yang tidak baik. Begitu juga sebagai seorang ibu, tadi kita juga belajar harusnya memberikan pilihan yang bijak, bukan justru pilihan yang tidak baik. Nah, apa peran kita hari ini? Mari kita belajar dari beberapa tokoh yang hari ini kita sudah pelajari. Dan kiranya hal ini juga boleh menolong kita di dalam mengambil setiap keputusan. Kiranya Tuhan juga yang menolong, memberikan kita hikmat di dalam kita melakukan mana yang lebih memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami hari ini belajar dari beberapa tokoh. Kami belajar dari satu peristiwa dan kami percaya kami juga bisa belajar di dalamnya. Tolong kami dalam mengambil setiap keputusan. Tolong kami di dalam mengambil setiap bagian-bagian yang harus kami kerjakan yang terkadang penuh dengan resiko. Tapi kami tahu apa yang harus kami lakukan. Mohon juga Tuhan membimbing sehingga apa yang kami kerjakan semuanya juga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau serahkan hidup kami, berkati jemaat-Mu di dalam setiap keputusan yang hari ini akan kami ambil. Mohon kami juga bisa diberikan hikmat sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati di tengah liburan hari ini, di tengah aktivitas, tengah kegiatan yang kami kerjakan, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dimuliakan. Shalom. Tuhan memberkati.